Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting bagi kamu yang ingin berinvestasi. Kita akan membandingkan investasi di emas logam mulia dan emas perhiasan. Jadi, siap-siap catatan ya. Pertama-tama, mari kita kenali dulu apa itu emas logam mulia dan emas perhiasan. Emas logam mulia adalah emas yang biasanya berbentuk batangan atau koin dengan kadar kemurnian tinggi biasanya mencapai 24 karat. Sedangkan emas perhiasan adalah emas yang diolah menjadi berbagai bentuk perhiasan seperti cincin, kalung, atau gelang dengan kadar yang bervariasi. Biasanya antara 18 karat hingga 22 karat. Yang pertama, mari kita bicarakan tentang nilai investasi. Emas logam mulia cenderung memiliki nilai yang lebih stabil dan lebih mudah dijual kembali. Sementara itu, emas perhiasan seringkali memiliki nilai yang lebih rendah karena biaya pembuatan dan desainnya. Jadi, kalau kamu fokus pada investasi, emas logam mulia bisa jadi pilihan yang terbaik. Selanjutnya, kita bahas soal likuiditas. Emas logam mulia sangat mudah untuk dijual di pasar. Banyak tempat yang menerima jual beli emas batangan. Di sisi lain, emas perhiasan mungkin lebih sulit dijual dengan harga yang diinginkan, terutama jika modelnya sudah ketinggalan zaman. Jadi, kalau kamu butuh uang cepat, emas logam mulia lebih unggul. Berikutnya ada biaya pembuatan. Emas perhiasan biasanya memerlukan biaya desain dan pembuatan yang cukup tinggi. Ini bisa membuat harga perhiasan jauh lebih mahal dibandingkan dengan emas logam mulia yang hanya dihargai berdasarkan berat dan kadar emasnya. Jadi, jika kamu memperhitungkan biaya, emas logam mulia lebih hemat. Tapi tunggu dulu, kita juga harus mempertimbangkan faktor estetika dan emosional. Emas perhiasan memiliki nilai sentimental dan bisa jadi simbol status. Banyak orang suka mengenakan perhiasan emas untuk acara-acara spesial. Jadi, jika kamu mencari sesuatu yang lebih dari sekedar investasi, emas perhiasan bisa jadi pilihan yang tepat. Berikutnya, kita bicarakan soal penyimpanan dan perawatan. Emas logam mulia lebih mudah disimpan karena bentuknya yang sederhana. Kamu bisa menyimpannya di berangkas atau tempat aman lainnya. Sementara itu, emas perhiasan memerlukan perawatan lebih agar tetap bersih dan tidak tergores. Jadi, jika kamu tidak mau repot, emas logam mulia bisa jadi solusinya. Sekarang, mari kita lihat potensi kenaikan harga. Secara umum, harga emas logam mulia cenderung meningkat seiring berjalannya waktu, terutama saat kondisi ekonomi tidak stabil. Emas perhiasan meskipun bisa meningkatkan nilainya, tidak selalu mengikuti tren harga emas secara keseluruhan. Jadi, untuk investasi jangka panjang, emas logam mulia lebih menjanjikan. Investasi yang baik adalah investasi yang terdiversifikasi. Jika kamu sudah memiliki emas logam mulia, menambah emas perhiasan bisa jadi cara yang baik untuk mendiversifikasikan portofolio kamu. Namun, jika kamu hanya fokus pada satu jenis, emas logam mulia bisa lebih menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Jangan lupa untuk mengingat pajak dan biaya tambahan ya. Di beberapa negara, ada pajak yang dikenakan pada penjualan emas perhiasan. Sementara itu, emas logam mulia biasanya lebih transparan dalam hal biaya. Pastikan kamu memahami semua biaya yang terlibat sebelum memutuskan investasi. Yang terakhir, kita bicarakan soal keamanan. Emas logam mulia biasanya lebih aman untuk disimpan di tempat yang aman. Sementara emas perhiasan bisa lebih rentan hilang atau dicuri karena sering dipakai. Jadi, jika keamanan adalah prioritas utama kamu, emas logam mulia bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Nah, sobat, itu dia 10 perbandingan antara investasi di emas logam mulia dan emas perhiasan. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan tergantung pada tujuan investasi kamu. Apakah kamu lebih fokus pada nilai jangka panjang atau nilai emosional? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kamu merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!